Halo teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial tentang kerangka jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracker. Nah, di sini tuh saya pilih membuat kerangka instansi sekolah. Yang pertama yang kita butuhkan itu di sini saya langsung membutuhkan satu router. Lalu saya membutuhkan modem, cloud, dan server. Setelah itu, di sini saya akan membutuhkan switch. Nah, switch ini saya membutuhkan 3 switch. Setelah switch, terakhir saya membutuhkan memakai 9 buah PC. Selanjutnya setelah sudah, kita rapihkan saja antara switch, PC, router, modem, cloud, dan servernya. Setelah rapi, kita akan menghubungkan dari PC ke switch dengan kabel stripe. Nah, PC pertama juga sama teman-teman. Lalu tetap sama dari PC ke switch yang pertama. Begitupun seterusnya. Nah, setelah semua sudah, kita hubungkan dari switch ke router. Nah, di router ini kita cuman memiliki 2 kabel, jadi kita harus menambah 2 kabel lagi. Sebelum itu kita klik 2 kali router, lalu ke physical kita tambahkan kabel, tempat kabel. Sebelum menambahkan kita harus mematikan dulu, kita off kan, baru kita tambahkan 2 kabel. Setelah itu kita on kan lagi. Nah, baru kita bisa menghubungkan dari switch ke router dengan menggunakan kabel strike. Begitupun switch selanjutnya juga sama. Setelah semua sudah, kita hubungkan dari router ke modem menggunakan kabel strike juga. Setelah itu, kita menghubungkan dari modem ke cloud dengan kabel PON. Nah, di sini saya pilih modem 4. Setelah itu kita hubungkan lagi dari cloud ke server itu menggunakan kabel strike. Nah, setelah dihubungkan, ini kita rapihkan dulu. Setelah dirapihkan, kita isi dari switch yang ini, kita isi karena ini kita instansi
sekolah, jadi kita isi ruang guru, bisa laboratorium A dan laboratorium B. Di sini di bagian router kita isi dengan IP address 1.10.1.2. Nah, selanjutnya dari antara cloud ke server itu kita isi IP address-nya 192.168.10.2. Itu harus pakai titik ya, teman-teman. Setelah itu antara switch ke router itu kita isi juga IP address-nya 192 seperti tadi, .168.1.0. Nah, antara switch yang pertama sama router ini kita isi juga sama. Bedanya ini 2.0. Nah, seterusnya juga gitu, teman-teman. Dari switch kedua ke router ini kita isi ini jadi 3.0. Setelah itu kita isi juga bagian switch-nya dengan, nah setelah itu di bagian switch-nya kita isi juga dengan IP address yang sama, cuman bedanya di sini kita pakai 1.1. Nah, IP address yang kedua juga kita IP address yang pertama ini kita pakai 2.1. Nah, yang kedua ini 3.1. Selanjutnya PC-nya juga kita kasih IP address sama 192.168.1.2. Nah, selanjutnya itu sama aja, tapi dia 1.3. PC selanjutnya juga sama, tapi dia 1.4. Nah, di switch yang pertama, di PC yang ketiga sama aja seperti PC yang sebelumnya. Ini karena ini switch ke PC ketiga, jadi dia 2.2. Selanjutnya juga sama 2.3, lalu 2.4, sama sampai PC ke-8. Nah, di PC yang ke-6 ini sama 192.168.3.2. Selanjutnya sama 3.3 dan 3.4. Setelah itu IP address-nya bisa kita rapihkan dulu agar memudahkan kita untuk melihat nanti. Nah, ini tuh masih merah, teman-teman. Jadi kalau kita mau hijauin kabelnya, kita harus masukin IP address. Jadi IP address-nya kita isi dengan IP address yang tadi 192.168.1.1. Terus kita klik on. Lalu yang bawahnya fast ethernet 1
kita ketik lagi IP address-nya 192.168.2.1. Lalu kita on-kan lagi. Setelah itu fast Ethernet 6 ini kita isi juga 192.168.3.1. Lalu yang terakhir 192.168.10. Titik 1. Nah, lalu kita on kan. Setelahnya, nah hijau semua teman-teman. Setelah sudah hijau semua, tadi tuh PC-nya belum kita hidupkan. Jadi kita harus menghidupkan PC-nya terlebih dahulu agar bisa mentransfer data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan menghidupkan PC-nya. Klik PC-nya, lalu ke desktop. Di sini ada IP configuration, kita pilih IP configuration, lalu kita tulis IP address-nya di situ. Di PC ke 0 itu 192.168.12. Lalu default gateway-nya kita isi juga dengan IP address yang sama. Di sini juga kita bisa copy. Lalu seperti itu untuk PC yang pertama, sama saja IP address-nya ditulis 168.13. Lalu default gateway-nya sama aja, cuma di sini saya mengcopy dari IP address biar tidak memakan waktu yang lebih lama. Nah, di PC yang selanjutnya juga sama, teman-teman, seperti itu. Kita masukkan IP address-nya dengan default gateway-nya yang sama. Teman-teman harus memperhatikan IP address-nya karena di sini kalau salah itu bakal invalid. Makanya kita harus melihat IP address-nya itu dengan teliti agar tidak error. Setelah selesai, kita coba mengirim surat antara PC 0 ke PC 1. Nah, itu berhasil ya teman-teman, sukses. Coba kita kirim lagi dari PC 2 ke PC 1. Nah, statusnya sukses ya teman-teman. Lanjut lagi, kita coba dari PC 1 ke PC 2. Sukses lagi teman-teman. Coba lagi dari PC 3 ke PC 4. Sukses. Lalu kita coba lagi dari PC 5 ke PC 4. Sukses. Dari PC 4 ke PC 3 sukses. Lalu sampai ke PC 6. PC 6 ke PC 7 sukses. PC 8 ke PC 7 sukses. Nah, kerangka jaringan ini sudah bisa dipakai karena sudah berwarna hijau dan dalam mengirim pesan atau surat dari PC 1 ke PC yang lainnya sudah ada status sukses. Terima kasih.